Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di Pengen Cerita Aja. Kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang puisi. Apa itu puisi? Dan bagaimana kita menghadirkan sebuah puisi? Berikut adalah pembahasannya. Pembahasan pertama kita tentunya adalah pengertian dari puisi. Menurut Kamus Istilah Sastra, puisi merupakan ragam sastra yang bahasnya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan menurut Samuel Taylor, puisi adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah, di mana penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya. Misalnya seimbang, simetris, dan yang paling penting adalah antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat berhubungan dan sebagainya. Pembahasan utama kita kali ini adalah unsur-unsur puisi, di mana secara garis besar unsur puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Di mana struktur fisik itu terdiri dari tipografi, kata konkret, diksi, imaji, bahasa figuratif, dan versifikasi. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, nada, rasa, dan amanat. Mari kita mulai membahas tentang struktur fisik puisi, di mana struktur fisik puisi disebut pula sebagai metode puisi, yaitu seorang penyair atau penulis mencari sarana-sarana yang digunakan untuk mengungkapkan hakikat puisi. Struktur fisik puisi yang pertama adalah perwajahan puisi atau tipografi, atau disebut pula sebagai bentuk puisi, di mana di sini berhubungan dengan halaman, tata letak, baris, dan penggunaan huruf. Halaman, mungkin kalian pernah menemukan bahwa dalam satu halaman buku puisi itu terdiri dari sedikit tulisan. Itu memang disengaja oleh penyair. Kemudian tata letak, bisa juga kita menemukan dalam satu buku puisi itu tidak menggunakan rata kanan atau rata kiri, bahkan terkesan acak-acak penulisannya. Mungkin itu adalah keinginan penyair. Lalu baris dan penggunaan huruf. Baris sama seperti dalam halaman tadi, di mana dalam satu halaman terdiri dari sedikit kata-kata, tidak sebanyak ketika kita membaca novel. Kemudian penggunaan huruf, bisa jadi penyair memang sengaja menulis seluruh puisinya tanpa menggunakan huruf kapital. Itu bisa saja dan diperbolehkan. Kemudian ada juga diksi atau pemilihan kata, di mana penulis memilih kata secermat mungkin, erat dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Nah, dalam hal ini kata yang dipilih oleh penyair itu tidak asal. Penulis atau penyair pasti memikirkan hal-hal tersebut. Poin ketiga adalah imaji. Maksud dari imaji di sini adalah pemilihan kata dan juga perwajahan puisi yang dilakukan oleh penyair itu mampu menghadirkan pengalaman indrawi, di mana pembaca seolah-olah mendengar apa yang disampaikan, di mana pembaca seolah-olah melihat apa yang ditulis oleh penyair, atau bahkan pembaca merasakan rabaan atau sentuhan sebagaimana yang tertulis di dalam puisi yang diciptakan oleh penyair. Selanjutnya adalah kata konkret, di mana kata yang ditulis oleh penyair
itu dapat ditangkap dengan indera. Ya, maksudnya hal ini adalah membantu imaji dan berhubungan dengan lambang. Ketika seorang penyair menulis kata dalam puisinya, itu mampu menghadirkan makna yang seolah-olah dapat dirasakan langsung oleh pembacanya. Dia seolah mendengar langsung, melihat langsung, atau bahkan bisa merasakan rabaan atau sentuhan sebagaimana yang tertulis dalam puisi. Selanjutnya adalah bahasa figuratif, di mana di sini dimaksudkan adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Maksudnya, dalam menulis puisi, penyair dapat menghadirkan berbagai macam makna atau reaksi yang berbeda. Contohnya ketika seorang penyair menulis, "Aku akan berhenti jatuh cinta dengan alasan apapun. Bahkan jika Tuhan menginginkannya, aku akan berlaku yang sama kepadanya." Di sini mungkin tanggapannya akan banyak, ya setidaknya ada dua tanggapan. Satu, akan menilai bahwa penyair ini tidak akan lagi merasakan jatuh cinta, bahkan menolak untuk merasa jatuh cinta, dan dia juga akan berhenti jatuh cinta kepada Tuhannya. Tapi ada tanggapan yang kedua, ketika penyair ini memberikan perumpamaan bahwa dia akan berhenti jatuh cinta dengan alasan yang maknanya dia tetap akan jatuh cinta. Tapi ketika ditanya, "Kenapa kamu jatuh cinta kepada saya?" dia hanya bisa menjawab, "Tidak tahu, aku hanya jatuh cinta." Sebagaimana yang disampaikan Sujiwo Tejo, cinta itu gak perlu alasan. Karena ketika kamu sudah bisa menjawab pertanyaan kenapa kamu mencintaiku, maka itu sudah bukan lagi cinta, tapi itu hitung-hitungan atau kalkulus. Nah, mungkin itu sedikit contoh tentang bahasa figuratif. Selanjutnya adalah versifikasi yang terdiri dari rima dan ritme, di mana ritme itu persamaan bunyi dan ritme itu intonasi atau penggunaan nada baca. Nah, dalam hal ini sedikit banyak ada penulis atau penyair yang melahirkan puisinya itu mempertimbangkan rima dan ritme dari karya puisinya. Maksudnya, dalam pembuatan puisinya, penyair itu sudah memberikan nada atau bagaimana cara membacanya ketika mereka melahirkan puisi-puisi tersebut. Kepaduan 6 hal ini yang nantinya akan berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai struktur batin dari puisi. Struktur batin puisi disebut juga sebagai hakikat puisi, di mana bagian inilah yang sebenarnya memberikan jiwa pada puisi, dan bagian inilah tempat di mana kita sebenarnya ingin tahu apa yang sebenarnya disampaikan dalam puisi yang ditulis oleh para penyair. Struktur batin puisi yang pertama adalah tema, yaitu makna atau sense. Di sini berhubungan dengan bahasa dan makna. Puisi adalah suatu karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Karena bahasa sebagai media, maka akan erat kaitannya dengan makna. Di mana dalam penulisan puisi itu harus ada keterikatan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kita semua sama-sama tahu bahwa dalam puisi itu menggunakan jumlah kata yang tidak sebanyak cerpen atau bahkan novel, sehingga ada kepadatan makna dalam sebuah puisi. Selanjutnya
struktur batin puisi itu adalah rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan dan bagaimana cara penyair mengungkapkan tema atau memaknai puisinya. Dan yang terakhir dan poin ketiganya adalah berkaitan dengan wawasan, pengalaman, dan kepribadian. Rasa yang diberikan oleh penyair dalam puisinya itu pasti berkaitan dengan apa yang ada dalam dirinya, sehingga bisa jadi apa yang penyair ingin sampaikan berbeda dengan apa yang sebenarnya diterima oleh pembacanya. Kenapa? Karena setiap pengalaman hidup orang berbeda. Salah? Tentu saja tidak. Poin ketiga adalah nada, berhubungan dengan bagaimana sikap penyair terhadap pembacanya. Sebagaimana di struktur fisik sudah disampaikan bahwa dalam melahirkan puisinya, penyair bisa saja sudah memasukkan bagaimana cara membacanya. Nah, tapi kembali lagi kepada bagaimana pembaca menafsirkan karya puisi dari seorang penyair. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan tema dan rasa. Contohnya, ada sebagian orang menilai bahwa puisi Chairil Anwar yang judul Penerimaan itu adalah sebuah doa dan sebuah penyesalan. Tapi ada lagi yang menilai bahwa puisi Chairil Anwar yang berjudul Penerimaan itu adalah cara merayu yang luar biasa. Jadi nada atau tone di sini tentunya akan memberikan pemaknaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga akhirnya nanti akan menghadirkan amanat, yaitu tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Bisa ada sebelum menciptakan atau bahkan kita menemuinya dalam puisinya. Apakah tujuan sebelum menciptakan dan ketika kita menemui dalam puisinya sama? Belum tentu, bisa saja berbeda, tergantung bagaimana struktur batin puisi itu kita terima. Apakah sama dengan yang dimiliki oleh penyair atau berbeda? Itulah keunikan dari puisi. Saya rasa cukup penjelasan untuk kali ini. Kesimpulannya di sini saya ingin menyampaikan bahwa dalam sebuah karya puisi bisa jadi memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Ini berhubungan dengan pengalaman, wawasan, dan kepribadian dari pembacanya. Maka tidak masalah jika makna antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, karena sastra adalah milik pribadi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.